missing someone without you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Putri Nur Alifa Widodo dengan NPM 1921010239. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang UAS mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Jangan lupa tonton videonya. Dadah. Yang pertama, pengertian hukum antar tata hukum atau hatah, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama. Hukum antar tata hukum merupakan hukum yang mempelajari sistem hukum pada suatu negara tertentu dan pada saat tertentu. Hatah ekstern contohnya ketika seorang bandar narkoba dari negara Belgia ditangkap di kota Bali, maka yang berlaku adalah hukum di kota Bali. Hukum perselisihan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mempelajari peristiwa-peristiwa hukum yang di dalamnya tersangkut dua sistem hukum atau lebih. Dahulu, hukum perselisihan amat dominan karena adanya pembagian golongan penduduk dengan hukum masing-masing. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Titik-titik pertalian. Titik-titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik taut primer untuk HAG, golongan rakyat. Titik taut atau pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Faktor-faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu 1. Kewarganegaraan, 2. Domisili atau tempat kediaman, dan 3. Tempat kedudukan badan hukum. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder adalah: yang pertama, tempat terletak benda. Yang kedua, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Yang ketiga, tempat dilangsungkannya atau diresmikan perkawinan. Yang keempat, tempat ditandatanganinya kontrak. Yang kelima, tempat dilaksanakannya perjanjian. Yang keenam, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Negara-negara di dunia menganut dua prinsip. Yang pertama, prinsip kewarganegaraan, yaitu status personil orang atau baik warga negara maupun warga asing ditentukan oleh hukum nasional mereka. Kedua, prinsip domisili, yaitu status personil seorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya, yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau center of his life. Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum Inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang. Penunjukan kembali. Masalah Renvoy mempunyai pula hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. Menurut HPI Indonesia, maka hukum Inggris yang harus diperlakukan untuk mengadili suatu perkara. Pertanyaan timbul, apakah yang diartikan dengan istilah hukum Inggris itu? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan: hukum intern Inggris atau domestic municipal law yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum
antar sesama orang Inggris atau bukan saja hukum intern, tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah HPI di Inggris. Jadi termasuk di dalam kaidah-kaidah mengenai choice of. Contoh tentang penunjukan lebih jauh telah menikah dan tinggal di Moskow. Keduanya WN Swiss. Sebelum melangsungkan perkawinan, mereka berkonsultasi dengan instansi-instansi Rusia maupun Swiss. Apakah perkawinan mereka diperbolehkan? Menurut HPI Rusia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum Rusia. Sedangkan juga menurut ketentuan HPI di Swiss, perkawinan ini dilangsungkan menurut hukum Rusia berdasarkan pasal 7F NAG. Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri menurut hukum Swiss, jika saja dilangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri itu tidak semata-mata terjadi untuk menyelundupkan alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perkawinan menurut hukum Swiss. Masalah Renvoy mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil atau masalah supranasional atau nasional. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional atau HPI, kualifikasi lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. Istilah kualifikasi yaitu qualification, classification, qualificate, dan lain-lain. Kualifikasi ialah kegiatan melakukan penyalinan atau menggolongkan fakta-fakta atau peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari suatu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta-fakta tertentu. Ketertiban umum. Dalam pasal 23A, B, ketertiban umum dibagi sebagai batas seseorang boleh mengadakan pilihan hukum. Seringkali pula ketertiban umum dipakai dalam arti ketertiban dan kesejahteraan atau keamanan. Kadang-kadang ketertiban umum juga dipakai dalam arti ketertiban umum. Jika perkara yang bersangkutan menyangkut pengadilan, pengertian keadilan, maka Lekferi juga akan mempergunakan konsepsinya sendiri mengenai keadilan itu. Bukan konsepsi yang berdasarkan suatu hukum asli yang bersangkutan. Ini pun merupakan suatu akibat dari ketertiban umum pula. Ketertiban umum yang menyangkut hukum pidana berarti bahwa hukum pidana asing tidak pernah dianggap berlaku oleh Lekferi. Demikian pula hukum pajak asing tidak dianggap laku. Penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh satu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi, di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Dilakukannya penyelundupan hukum dan persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional ialah bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita, hukum nasional tetap berlaku itu dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yaitu ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Pilihan hukum. Yang pertama, ada pilihan hukum secara tegas di mana dalam klausula kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Yang kedua,
pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini, para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Yang ketiga, pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga presumptio iuris. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis di sini sebenarnya tidak ada suatu kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum. Hak-hak yang diperoleh, istilah Indonesia lainnya adalah pelanjutan keadaan hukum. Dalam HPI, hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, tetapi juga hak-hak kekeluargaan dari status personil. Yang pertama, pengertian tentang istilah hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah-kaidah yang semula dipakai. 2. Hubungan dengan ketertiban umum masalah hak-hak yang telah diperoleh. Hubungan erat dengan masalah ketertiban umum, dikatakan hak-hak yang telah diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari ketertiban umum. Yang ketiga, hubungan dengan lain-lain bagian HPD teori tentang hak-hak yang telah diperoleh. Selain berhubungan dengan masalah ketertiban umum, mempunyai hubungan erat pula dengan bagian-bagian lain daripada bagian umum HPI. Persoalan terdahulu. Persoalan pendahuluan ini keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini tampil ke muka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi pasti hukum, manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Penyesuaian, adaptation atau adjustment. Transposition adalah pemindahan transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Timbal balik dan balasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI, apakah yang merupakan la loi applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat dipergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara lain dalam bentuk ketertiban umum, yaitu orde public policy, open bar order, atau karena harus dilakukan anpassung atau penyesuaian. Pemakaian hukum asing. Hukum asing itu apakah yang menjadi dasar dari pemakaiannya hukum asing ini? Apakah hukum luar negeri ini merupakan suatu fakta atau merupakan hukum seperti halnya dengan hukum awak? Inilah yang merupakan pokok persoalan daripada masalah yang dikemukakan dalam textbook tentang HPI dengan berbagai sebutan seperti Dean Law atau dengan judul Het Buitenlandes Recht in het Geding. Pendirian yang menganggap hukum luar negeri sebagai suatu fakta belaka, sebagai suatu non-legal fact, kini terutama ketemukan dalam negara-negara Anglo-Sakson, terutama di Inggris. Kita saksikan teori ini dianut sejak lama. Semula pendirian ini dianut secara konsekuen sedemikian rupa hingga hukum asing ini selalu diadilikan oleh para pihak dan dibuktikan bahwa foreign law ini benar-benar adalah is a fact, sedangkan baru kemudian timbul perlunakan dalam bentuk bahwa hukum asing ini diperlakukan like seperti fact. Apabila hukum asing ini adalah hukum pula, seperti juga hukum awak hukum, adanya tidak perlu diadakan pembuktian lagi daripada hakim harus mempergunakannya pula secara ex officio karena jabatan.
juga apabila tidak didalilkan dan tidak dibuktikan oleh para pihak. Suatu konsekuensi ialah bahwa adalah mungkin pula pada umumnya untuk mengajukan hukum asing ini untuk pertama kalinya dalam acara tingkat kasasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.